Aku ingin engkau membawa aku ke kebun anggur paling indah di Baghdad. Engkau punya waktu 3 hari. Gagal, maka hukuman menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Nawas Stories. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Selamat mendengarkan. Pada suatu pagi yang teramat dingin di Baghdad, ketika angin berhembus seperti sedang membawa pesan rahasia dari gurun, kota itu tampak lengang dan malas membuka mata. Para pedagang merapatkan jubah mereka, para kuda meringkuk di kandang, dan sungai Tigris pun seakan enggan bergerak. Kabut tipis menggantung tenang, seolah Baghdad sedang bermimpi. Namun, di tengah kesunyian itu, istana Khalifah Harun al-Rashid tetap berdiri megah bagai kapal emas yang merayap di antara kabut. Penjaga-penjaga istana tampak menggigil halus, bukan karena takut musuh, melainkan takut hawa dingin yang lebih menusuk daripada tatapan sang khalifah. Tiba-tiba, seorang utusan istana berjalan cepat menembus dingin pagi. Nafasnya mengepul dan wajahnya merah seperti kurma yang terlalu lama dijemur. Ia menuju rumah Abu Nawas, si cerdik yang namanya sering disebut di pasar, di kedai, bahkan oleh ibu-ibu yang menenangkan bayi. Diamlah, nanti ibu panggil Abu Nawas. Utusan mengetuk pintu kayu sederhana itu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Muncullah wajah Abu Nawas, mata setengah terbuka, sorban miring, dan bekas bantal masih tercetak di pipinya. "Assalamualaikum wahai Abu Nawas," ujar sang utusan, berusaha menahan tawa melihat penampilan itu. "Waalaikumsalam. Siapakah yang berani membangunkan hamba dari mimpi indah tentang sepiring roti hangat?" Abu Nawas menguap sambil berdiri di pintu. "Sang khalifah memanggilmu. Segera." Mendengar itu, mata Abu Nawas langsung terbuka lebar. "Baik, roti hangat boleh menunggu, tapi khalifah tidak." Abu Nawas mengikuti utusan menuju istana. Setibanya di ruang singgasana, ia melihat Khalifah Harun al-Rashid duduk gagah dengan pakaian kebesaran. Di sampingnya berdiri Ja'far sang wazir, tenang seperti biasanya, meski terlihat seperti hendak menahan senyum, sebab bila Abu Nawas sudah dipanggil, biasanya akan terjadi sesuatu yang menarik. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba bersedia, tuanku, asal ujian itu tidak menguji daya tahan terhadap dingin, karena hamba pasti kalah." Para pejabat tersenyum kecil. Khalifah melanjutkan, "Aku ingin engkau membawa aku ke kebun anggur paling indah di Baghdad. Engkau punya waktu 3 hari. Gagal, maka hukuman menantimu." Ruangan langsung hening. Hening yang begitu dalam, sampai-sampai suara perut pejabat yang lapar terdengar jelas. Abu Nawas menatap lantai. Dalam hati, ia berkata, "Wahai diriku, bahkan anggur pun enggan tumbuh di musim ini. Apa yang harus kulakukan?" Namun, wajahnya tetap tenang. "Baik tuanku," ujarnya akhirnya, "hamba memenuhi perintah ini." Keluar dari istana, Abu Nawas berjalan pulang sambil merapatkan jubah. Ia mengawasi kebun-kebun kosong di pinggir jalan. Semua tanaman anggur tampak meranggas. Batang-batangnya seperti tangan yang meminta belas kasihan kepada matahari. "Astagfirullah," gumamnya. "Jika ini musim panas, hamba masih bisa memilih kebun dengan buah paling ranum. Tapi sekarang, yang ada hanya batang-batang kering, yang bahkan kambing pun enggan melirik." Ia duduk di depan perapian kecil di rumahnya, memandangi api yang menari-nari. Ia berpikir keras, begitu keras sampai-sampai suara kayu terbakar seolah turut menertawakannya. "Aku harus mencari makna. Pasti ada maksud di balik tugas ini." Tiba-tiba, matanya jatuh pada sebuah cermin kecil di rak kayu. Cermin yang setiap pagi ia pakai untuk memastikan sorbannya tidak miring ke belakang. Ia tersenyum pelan. "Ah, inilah kebun anggur terbaik. Kebun anggur yang tumbuh bukan di tanah, melainkan di dalam hati." 3 hari berlalu.
Pada hari ketiga, salju tipis turun menyelimuti Baghdad. Para pedagang terkejut dan saling berkata, ini pasti ulah para penyair yang terlalu sering berdoa agar Baghdad terlihat romantis. Abu Nawas melangkah masuk ke istana sambil membawa cermin tersebut. Ketika sampai di hadapan khalifah, para pejabat mengangkat alis, penasaran. Apakah Abu Nawas membawa kebun anggur mini di dalam kantongnya? Khalifah bertanya dengan suara tegas, Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kau janjikan? Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku yang mulia, silahkan melihat ke dalam cermin ini. Khalifah menatap cermin. Ia melihat wajahnya sendiri memantul dengan jelas, tegas, bijaksana, dan sedikit bingung. Apa maksudmu? Apakah ini candaanmu? Suaranya meninggi, namun ada rasa ingin tahu di sana. Abu Nawas tersenyum lembut. Tuanku, kebun anggur paling indah bukanlah yang daunnya rimbun dan buahnya banyak. Kebun anggur itu berada di hati seorang pemimpin yang adil. Dari sanalah tumbuh pohon-pohon kebaikan yang tak layu dimakan musim. Ia melanjutkan, bila hati tuanku dipenuhi keadilan, maka rakyat tumbuh sebagaimana anggur yang subur. Bila hati tuanku penuh kasih, maka negeri ini makmur seperti kebun yang buahnya tak terhitung. Ruangan terdiam. Bahkan penjaga yang paling besar pun tampak tersentuh, meski mungkin itu hanya karena ia kedinginan. Lalu, tiba-tiba, Khalifah tertawa. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa penuh kagum. Wahai Abu Nawas, engkau memang seperti anggur terbaik. Semakin sulit dicari, semakin berharga. Para pejabat menghela napas lega. Ja'far mengangguk bangga, seakan berkata dalam hati, syukurlah kali ini tidak ada yang perlu dihukum. Khalifah lalu memerintahkan para penjaga membawa kotak berisi dinar emas dan pakaian mewah. Ini untukmu, wahai Abu Nawas. Engkau tidak hanya membawa kebun anggur, tetapi juga hikmah yang menghangatkan hari musim dinginku. Abu Nawas membungkuk. Hamba hanya berusaha menjaga agar hati tuanku tetap subur, sebagaimana kebun yang tuan inginkan. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan kebun anggur di musim dingin tersebar ke seluruh Baghdad. Banyak yang mengulangnya sambil tertawa. Bukan karena candaan, melainkan karena keajaiban cara Abu Nawas memecahkan masalah. Dan setiap kali musim dingin datang, orang-orang berkata, Baghdad mungkin dingin, tetapi selama hati pemimpin tetap hangat, negeri ini takkan pernah kekurangan kebun anggur. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.